Oke, assalamualaikum Mbak W, dan kalian semua yang mengikuti personal reading ini, dan semoga kalian baik-baik saja semua ya, amin ya, dan Mbak W juga ya. Ini untuk kalian semua yang mengikuti personal reading saya ini saya jelaskan dulu bahwa ini adalah personal reading untuk Mbak W ya, Miss W di sini. Dia menanyakan tentang karir kedepannya untuk putranya seperti apa, kehidupannya bagaimana ke depan, begitu ya. Itu yang Mbak W inginkan, begitu ya. Ini readingan personal reading, bukan untuk semuanya, ini khusus untuk Mbak W dan putranya. Dan kalau kalian mengikuti reading saya ini, semoga misalkan kalian mempunyai putra yang sama dengan perjalanan dengan Mbak W ini, akan memberikan motivasi atau inspirasi buat kalian juga ya, begitu. Dan ini adalah putra Mbak W ini berzodiak Leo ya, dia usia 23 tahunan dan menanyakan tentang karir kedepannya seperti apa, begitu ya. Oke, langsung kita ambil kartunya aja. Ini seperti biasa Mbak W, saya acaknya seperti ini ya. Tadi sudah saya shuffle, begitu ya. Ini saya ambil untuk karirnya dulu ya, karir ya. 3 4 5 ya, ini 6 ya. Oke, dan kemudian kita ambil untuk tentang kehidupan kedepannya seperti apa ya. Kehidupan ini otomatis dari semua ya Mbak ya, dari semua segi kehidupan, bukan hanya untuk karir saja, begitu ya. Ini oke, langsung kita ambil 6 juga ya. 3 6 ya, satu lagi ya. Oke, langsung kemudian kita ambil kartu untuk saran dan solusinya ya. Saran dan solusinya yang pasti untuk pencerahannya ya, saya ambil 3 ya. Kalau biasanya kan bottom of the deck-nya ya, ini saya ambil khusus untuk saran solusi, begitu. Oke, langsung kita tebar untuk karirnya dulu ya. Oke, langsung kita tebar. Ada apa nih namanya, Page of Pentacle, the Star, Edge of Cup, the Shadow Set, Eight of Wands, dan Knight of Cup. Oke, kemudian untuk kehidupannya kehidupannya berapa nih, 6 ya. Oke, untuk kehidupannya ada Death ya, kemudian Seven of Cup, ada Three of Wands, ada Four of Pentacle, Two of Pentacle, dan Six of Cup. Oke, kemudian saran solusinya ada Strength, Focus, Intention ya, Infinite Abundance. Oke, bagus sekali nih ya. Oke Mbak W, ini saya langsung reading untuk karirnya, khusus karir. Ini kartu yang pertama, yang kedua untuk kehidupan semua segi ya. Nanti kedepannya untuk sang putra ini mengalami seperti ini ya, dan ini adalah istilahnya yang akan dialami si dianya ke kehidupan ke depan gitu ya, ataupun mungkin yang harus perjalanan yang harus dilalui, cara-caranya seperti ini, begitu juga bisa ya.
Dan oke, di sini ada Ace of Pentacle untuk karir, khusus karir sang putra ini Mbak W. Ada Ace of Pentacle di sini yang diinginkan untuk putranya, untuk Mbak W ini kan ada pintu gerbang keberlimpahan dari segi ekonomi keuangan ya, dan karena di sini ada pintu gerbangnya, otomatis nanti kedepannya untuk putra akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya, untuk mencapai keberhasilan dari keuangan ya, otomatis dari yang pasti dari ekonomi ya. Nanti akan ada karir ada pintu gerbang untuk mendapatkan karir yang baru begitu. Dan di sini ada The Star yang mana ini adalah awal permulaan yang memang harus dicapai untuk sang putra begitu ya. Itu, dan di sini adalah The Star ini kan namanya The Star itu kan masih kayak di angan-angan ya begitu ya, masih di atas langit kan begitu kalau bintang, tetapi untuk mencapainya pun bisa untuk menjadi kenyataan karena kan kelihatan begitu ya. Dan di sini kalau diambil dari segi karir, otomatis ini awal mula yang bagus, namanya The Star itu kan cahaya bintang itu kan menjadi indah ya di langit ya, menemani bulan begitu kan, sangat indah, sangat bagus begitu. Dan ini memang pintu gerbang yang awal mula atau karir yang diinginkan ini adalah karir yang benar-benar bagus untuk putranya begitu, saya lihatnya seperti itu ya. Dan di sini adalah seperti masih mulai semua, ini The Star itu juga mulai, dan di sini pintu gerbang begitu ya, ada pintu gerbangnya untuk mendapatkan karir. Dan nanti dalam permulaannya pun di sini saya lihatnya akan bagus begitu ya Mbak ya, akan bagus, dan pencapaiannya pun juga akan bagus karena ini loh, tiga kartu ini bagus sekali. Ini Ace of Cup juga ada pintu gerbang untuk kebahagiaannya juga di sini saya lihatnya ya, itu. Dan dari 3 kartu ini memang kartu awal semua yang diinginkan oleh keluarga Mbak W dan putranya, dan otomatis ada jalan keluarnya di sini untuk mendapatkan keberlimpahan, mendapatkan bintang The Star itu kan kayak kelihatan begitu ya, bakatnya kelihatan di situ nanti begitu, dan semuanya ya, dan semua dari karakter juga kelihatan kebaikannya semua di sini saya lihatnya. Dan istilahnya yang dia inginkan dalam segi karir keuangannya pun otomatis bintang ini akan ada permulaan yang bisa membahagiakan di sini. Dan 3 kartu ini memang kartu permulaan semua, dan permulaan yang bagus di sini. Dan nanti kedepannya untuk putranya akan mendapatkan keberlimpahan, mendapatkan kayak nama yang tinggi ya istilahnya. The Star itu kalau misalkan di entertain itu kan sudah menjadi bintangnya dunia entertain misalkan begitu ya, dan dia nanti akan menjadi kayak pembicaraan ya Mbak, istilahnya pembicaraan yang bagus di karirnya dia begitu, karena keberhasilan dia, talenta dia, skillnya dia begitu ya, itu. Dan di sini ada kebahagiaan juga, dan ini adalah kebahagiaan perasaan untuk membahagiakan semua keluarga dan dia sendiri apalagi begitu ya. Dan ini benar-benar bagus, awal yang bagus. Cuma ada the shadow side di sini ya. Sang putra ini masih ada rasa trauma, rasa kekhawatiran ya, masih trauma ini sang putra ini, mungkin karena ya sudah usia segitu tapi belum mendapatkan pekerjaan, dan mungkin sebelum mendapatkan ini kok susah sekali mendapatkan pekerjaan ya, seperti kayak ada ya trauma itu kan kayak ada keputusasaan ya begitu ya, seperti kayak ada putus asa di rumah, ngapain nggak ada kerjaan,
nggak ada kegiatan apa segala macam begitu ya, padahal dia menginginkan karir yang baru, yang untuk mungkin dia juga sudah berpikir untuk membahagiakan keluarga besarnya begitu ya. Itu dia menginginkan itu karena sebagai seorang laki-laki, dia putra ya, sebagai seorang laki-laki kan dia juga usia segitu tuh sudah mulai timbul untuk gimana cara mencari karir untuk kehidupan dia selanjutnya, membahagiakan keluarganya begitu ya, dan tanggung jawab ke depannya bagaimana begitu ya. Itu sudah mulai ya, usia segitu tuh sudah mulai berpikir ke sana begitu Mbak ya. Dan di sini traumanya ini karena dia kok belum mendapatkan itu semua begitu ya, belum mendapatkan karir yang dia inginkan, yang benar-benar pas untuk dia, itu dia belum mendapatkan begitu ya. Mungkin kemarin-kemarin dia mencoba untuk karir dari yang istilahnya mungkin kerja sebentar, kemudian kayak dia putus asa, kerja sebentar kayak nggak pas untuk skillnya dia begitu. Jadi kayak ada rasa trauma di sini, keputusasaan di sini yang dia rasakan sebelum mendapatkan ini begitu ya, sebelum mendapatkan ini semua ini. Kayak mungkin sekarang atau kemarin itu merasakan ada trauma atau keputusasaan di sini. Tetapi jangan khawatir Mbak W, putranya, karena ini ada kartu awal mula yang bagus semua. Ini nanti hilangkan aja rasa trauma ini, putus asa ini hilangkan ya. Ini meskipun memang untuk saat ini kondisi pandemi ini belum sepenuhnya kembali normal begitu ya, masih harus ada mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tetapi nanti kedepannya lama-kelamaan akan bisa normal lagi, dan untuk sang putra akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dia, yang dia inginkan, yang pasti ya, yang dia nyaman di situ, sesuai di situ dengan skill atau karakter dia begitu ya. Itu kalau namanya kerja tapi nggak nyaman di tempat itu, otomatis kan dia terpaksa, dan dengan keterpaksaan itu pun kerja juga nggak enak kan begitu ya. Dan ini yang membuat trauma atau putus asa dia. Tetapi untuk putranya diberikan motivasi aja Mbak ya, motivasi untuk istilahnya dorongan juga ya, untuk dorongan agar dia nggak putus asa, nggak trauma, karena namanya kehidupan adalah proses ya, kehidupan adalah proses dalam perjalanan kehidupan begitu ya, bukan untuk menentukan dia itu berhasil atau enggak begitu. Tetapi kehidupan adalah proses kehidupan kan, kadang ada naik, ada turun, ada naik lagi kan begitu, dan itu yang harus dia jalani begitu ya. Dan mungkin untuk saat ini mendapatkan pekerjaan itu, ini adalah proses yang datar dulu ya, datar mencari untuk yang pas itu seperti apa. Nah itu nanti pasti akan mencapai puncaknya dalam proses kehidupan begitu. Yang pasti jangan putus asa ya. Untuk Mbak W diharapkan untuk lebih memberikan dorongan, motivasi untuk sang putra, jangan sampai putus asa, jalani semuanya butuh proses. Nah itu diberikan untuk masukan-masukan dari nasihat-nasihat seorang ibu ya ke putranya begitu. Dan jangan diharapkan untuk Mbak W ini jangan memaksa untuk sang anak ini kamu harus bekerja di ini, harus bekerja di itu, jangan. Karena kalau terpaksa gitu dia juga nanti akan lepas lagi dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan dia. Berikan aja jalannya begitu ya, istilahnya jalan atau dorongan untuk kesediaannya, dia mau kerja di apa. Nah itu baru Mbak W nya memberikan dorongan, kalau kamu kerja di ini harus gini. Nah seperti itu caranya ya. Dan di sini ini masuk ke dalam act of one ya untuk Mbak W nya di sini, untuk putra ini berikan untuk
untuk rencana-rencana ke depan itu seperti apa dan harus bagaimana untuk sang putra begitu ya. Kan namanya usia 23 itu antara keluar dari remaja tapi masuk ke usia dewasa itu ya, usia 23 apalagi seorang putra ya. Kadang susah, beda dengan seorang putri ya begitu. Seorang putri biasanya akan lebih percaya diri dan mandiri, biasanya malah seperti itu. Tapi kalau seorang putra itu kan harus bisa mencari karir tapi yang pas dan cocok, benar-benar cocok untuk dia begitu. Dan ini membutuhkan perencanaan yang matang, strategi, ide yang matang ya untuk kedepannya, untuk mencapai itu semua Mbak ya. Selain jangan putus asa, jangan trauma dengan apa yang dialami si dianya, sang putra ini ya, berikan untuk kedepannya lebih baik. Kalau di sini saya lihatnya dia zodiaknya Leo. Leo itu pantasnya menjadi seorang ini Mbak ya, seorang pemimpin ya, seorang pemimpin, kemudian sebagai penghibur ya, itu yang cocok istilahnya karir dia ya. Misalkan dia nggak mengikuti pendidikan ya, tapi Leo itu kebanyakan mempunyai karir kedepannya yang lebih banyak itu seperti itu ya. Itu seorang pemimpin, mungkin pemimpin di sini mungkin sebagai seorang pengajar ya, dosen apa segala macam kan begitu ya. Seorang pemimpin misalkan punya usaha atau bisnis sendiri ya, menjadi bos begitu ya, nanti tujuannya akan ke sana begitu. Dan misalkan seorang penghibur ya, mungkin dia masuk ke dunia entertain bisa ya, ke istilahnya ke ya mungkin di pariwisata juga bisa ya. Namanya pariwisata itu kan adanya keindahan ya, dan bisa otomatis kan juga hiburan di situ lah, itu bisa juga. Dan istilahnya yang pasti yang bersangkutan dengan itu semua begitu ya. Dan dia orangnya ramah Mbak, orangnya ramah. Kalau Leo itu orangnya ramah, penuh cinta ya. Sebenarnya hampir sama dengan Taurus ya, si Leo itu workaholic. Dia kalau sudah bekerja dia bertanggung jawab, itu ciri khas putra Mbak W ini ya. Dia bertanggung jawab untuk apa yang dia berikan dalam pekerjaan dia begitu ya. Dan di sini seperti dia mempunyai magnet, mempunyai kewibawaan tersendiri Mbak, si Leo, si putranya ini. Jadi arahkan ke sana ya, arahkan ke sana. Jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri dengan apa yang dia punya begitu ya. Itu kalau si Leo masuknya ke situ. Dari segi karirnya Mbak ya, itu bimbing ke arah sana begitu ya. Dia mempunyai kewibawaan pada dia sendiri, dan mempunyai sifat penghibur, mempunyai sifat pemimpin ya, itu pecinta begitu. Istilahnya kalau jadi pemimpin itu figur yang bagus kalau Leo ya Mbak ya. Dan di sini ada pintu gerbangnya, ini saya rasa nanti akan ada jalan ke sana ya. Itu akan ada jalan untuk pencapaian segi dia. Ataupun mungkin misalkan dia mempunyai skill tersendiri nggak di bidang itu ya, istilahnya jalani aja yang memang nyaman untuk dia begitu ya, yang memang nyaman untuk dia. Yang pasti dia karakternya seperti itu ya Mbak ya. Cuman dia negatifnya, kalau Leo negatifnya itu agak egois ya, agak egois. Jadi namanya pemimpin kadang seperti itu, memang dibutuhkan juga egois ya. Itu dan egois di sini nggak terlalu besar. Cuman kalau dia dijahati atau disenggol sedikit itu dia akan marah ya, seperti kayak Leo ya. Leo itu kan singa itu kalau didiamkan aja anteng, dia kan kayak sabar jalan gitu ya, wibawanya ada kan begitu ya, istilahnya nggak mengganggu orang begitu ya. Tapi kalau dia sudah diganggu, dia akan marah dan akan menerkam kan begitu ya. Itu karakter dia seperti itu. Jadi seorang pemimpin dia bagus ya Mbak ya.
Itu pemimpin di sini bukan misalkan nggak harus besar menjadi bos besar, menjadi presiden apa segala macam, enggak. Istilahnya yang pasti di dunia karir dia ini yang berhubungan dengan karakter dia sebagai pemimpin ya, begitu. Mungkin misalkan di teknik dia menjadi mempunyai anak buah nantinya, begitu ya. Misalkan di pendidikan juga sama, di apa namanya tuh, di tempat apa, dia kan pinter itu komunikasi juga ya. Leo itu juga pinter berkomunikasi ya, maka istilahnya kalau secara kasar itu kan banyak bicara ya. Lah di situ kesempatan untuk mencari apa namanya, mencari karir atau pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi itu juga bisa, Mbak ya. Itu kalau karir putranya seperti itu, mempunyai karakter seperti itu, ataupun mungkin mempunyai karakter yang lain juga bisa. Itu kembangkan aja Mbak ya, istilahnya dorong aja, kasih motivasi aja ke depan. Kalau misalkan ditanya kamu mau kerja di apa begitu kan ya, misalkan di bidang komunikasi, Mbak W ini diharapkan untuk memberikan kalau di bidang komunikasi kamu harus gini, cara membimbingnya seperti itu. Jangan bilang jangan, kamu nggak pas, nggak cocok, nggak seperti itu, karena seorang anak juga bisa memutuskan apa yang dia inginkan agar lebih nyaman dari karir, kan begitu ya. Itu rencana-rencana ke depan apa namanya, dimatangkan ya, dimatangkan. Anak itu skillnya di mana, keinginannya dia di mana, nyamannya dia kerja di apa. Nah itu harus dicari ide atau strategi ke depannya harus seperti apa dan bagaimana, kemudian untuk masuk ke proses itu seperti apa begitu ya. Dan itu nanti akan ada jalan keluarnya di sini ya. Dan ini ada Knight of Cup, ini kan kartu seorang pemuda ya, pemuda memegang kebahagiaan, memegang cup di sini dan tetap berjalan di atas kuda. Otomatis nanti dengan proses seperti ini nih, kebahagiaan dia akan dia dapatkan Mbak ya. Dengan berjalannya proses waktu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. Dan ada pintu gerbang di situ ya. Ini pintu gerbang dari keberlimpahan, dari karir otomatis ya. Pintu gerbang kebahagiaan juga, nih ada Knight of Cup juga sama kan. Ada The Star juga ya. Itu Leo bagus sih. Itu cuman saat ini dia ada kayak putus asa ya, ada trauma di sini. Itu mungkin dipaksa, mungkin saya nggak tahu ya. Itu tapi nggak tahu ya istilahnya, atau dia mempunyai permasalahan sendiri yang membuat dia kayak males mencari kerja, mungkin dari persoalan kehidupan yang lain bisa juga kan seperti itu ya. Itu ini dalam segi karir Mbak ya. Semoga Mbak W ini paham dengan putra dan kedepannya akan ada pintu gerbang kok Mbak, jangan khawatir ya. Itu untuk kehidupan, semua segi kehidupan. Di sini ada death, bukan berarti di sini mati, bukan. Tetapi di sini adalah awal proses kehidupan dia, mungkin dengan energi yang saat ini ke depan ya. Ini adalah suatu transformasi atau perpindahan proses kehidupan dia yang mungkin putus asa ini, trauma ini, tapi ini transformasi ke depan yang lebih baik Mbak. Jangan khawatir ya dengan adanya kartu death. Di sini dianya transformasi ke depan, ini akan ada kebahagiaan ya. Banyak kebahagiaan, Seven of Cup ya. Banyak kebahagiaan yang akan dia dapat di sini. Tapi cuman ada satu tikus, yaitu perusak di sini. Cuman harus hati-hati di sini karena ada satu tikus ya dari kebahagiaan ini. Hati-hati dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya, karena Leo itu kan ada orang yang ramah, orang yang baik sebenarnya, tapi kayak bisa dimanfaatin gitu ya. Kalau orang yang terlalu baik kan bisa selalu dimanfaatin orang, mungkin dari karirnya juga mungkin dia akan meningkat, dan kemungkinan besar di proses kehidupan dari segi karir atau kehidupan yang lain dia akan dimanfaatin orang ya, dari segi karir, segi apa namanya, materi,
skill ataupun kebaikan dia begitu ya. Itu nanti proses perjalanan ke depan akan ada satu tikus, tapi hanya satu tikus, jangan khawatir ya, hanya satu tikus. Cuman tikus itu kan perusak, jadi istilahnya nanti akan ada ujian atau cobaan nanti dalam segi kebahagiaan si dianya nanti ya Mbak ya. Itu tapi jangan khawatir aja, kalau bisa mengendalikan tikus ini, kebahagiaan akan tetap ada di sini, karena kebahagiaannya ada 6, tikusnya hanya ada 1, pasti akan bisa melalui apa yang proses dia alami dari semua segi begitu ya. Dan di sini nanti ada 3 of Wands, dia akan menjalani proses kehidupan satu persatu ya, perencanaan satu persatu di sini. Dia akan bisa ya untuk mencapai kebahagiaan ini. Dan di sini ada 4 of Pentacles juga, yaitu dia ingin kestabilan dari segi keberlimpahan ya. Mungkin akan turun untuk segi keberlimpahan, ekonomi keuangan akan turun dulu ya, tapi dia berusaha untuk menstabilkan juga. Dan ini ada keseimbangan ya, 2 of Pentacles. Nanti perjalanannya akan ada keseimbangan dalam kehidupan dia ya, baik dari segi materi atau kehidupan yang lain. Dia akan bisa menyeimbangkan itu semua sih. Angka 8 nih bagus Mbak ya. Itu dia akan mencapai ini ya, akan mencapai keseimbangan dan kestabilan ini akan dia capai. Kebahagiaan juga akan dia capai, cuman dia harus berhati-hati karena ada tikus ya. Itu, dan ini adalah suatu transformasi kehidupan ke depan ya, proses kehidupan dia begitu. Dan di sini ada 6 of Cups, setelah berkeluarga nanti dia akan mempunyai 2 anak di sini, karena saya nyebutnya 2 anak ya, karena di sini ada 2 anak putra putri ini ya. Itu dia akan bisa membahagiakan anak-anaknya di sini nanti dengan proses pencapaian tersebut ya. Itu, dan dia tidak akan dia setelah dia mencapai ini semua, kebahagiaan cup ini, kebahagiaan bersama dengan anak-anak ini, dia tidak akan lupa dengan proses di masa lalu dia. Ini kartu masa lalu ya. Dia tidak akan lupa dengan proses di masa lalu dia, bahwa masa lalunya ini ada death ya, ada pemberhentian, ada transformasi, yang mana ini masa lalunya ini adalah ini the shadow side ya, ada keputusasaan. Mungkin dia tidak akan lupa dengan proses dari bawah yang mulai untuk ada awal keberlimpahan pintu gerbang ini ya. Dia tidak akan lupa, sehingga keberhasilan dia, kebahagiaan dia nanti bersama keluarga, otomatis karena anak-anak itu akan selalu seimbang di sini. Saya lihatnya seperti itu Mbak ya. Itu sih. Ini bagus sih ya untuk segi kehidupan dia Mbak ya. Cuman hati-hati aja dengan adanya tikus dan the shadow set itu. Yang pasti cari jalan keluarnya aja. Begitu sih. Oke, itu untuk kehidupan ya Mbak ya. Dan di sini ini adalah untuk sang putra Mbak ya, sang putra dari Mbak W. Dulu pernah beberapa bulan yang lalu ya, untuk kalian yang semua yang mengikuti personal reading Mbak W ini ya, saya kasih istilahnya, kasih tahu sedikit bahwa semoga untuk motivasi untuk kalian juga ya. Itu bahwa dulu beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan Juni atau Juli ya, yang pasti beberapa bulan yang lalu lah ya, putri Mbak W ini masuk berusaha mencari karir sebagai polwan ya Mbak ya, masuk sebagai polwan begitu untuk putra Mbak W ini. Dan reading ke saya ternyata beberapa
bulan yang lalu Mbak W reading ke saya, apakah putrinya ini akan bisa masuk ke Polwan atau enggak, dan readingan saya mengarah ke masuk ke Polwan tersebut. Dan alhamdulillah kemarin baru saya dikasih kabar sama Mbak W ini, mungkin kakaknya putra ini ya, ini putri Mbak W masuk ke Polwan. Dan jadi otomatis kan readingan saya resonate untuk putri Mbak W begitu ya, resonate untuk Mbak W. Dan sekarang Mbak W menginginkan untuk reading ke putranya ini, adiknya yang jadi Polwan ya Mbak ya, yang kemarin di reading begitu ya, itu. Dan apa namanya, ataupun ya yang pasti saudaranya lah ya, saudara begitu ya, kakak adik lah istilahnya seperti itu. Dan istilahnya semoga readingan ini untuk putranya juga akan resonate ke depannya Mbak ya, akan resonate seperti kakaknya atau adiknya sih ya, untuk yang masuk ke Polwan ini begitu ya Mbak ya. Dan semoga untuk putra putri Mbak W ini kedepannya akan berhasil semuanya ya, dengan bidang mereka masing-masing begitu ya. Kalau yang kemarin di reading ke saya akan masuk ke Polwan, itu semoga sukses kedepannya juga. Dan untuk yang putra yang baru mencari kerja kedepannya dengan proses seperti ini, semoga juga akan berhasil ke depannya begitu ya, itu. Dan semoga ini menjadi motivasi untuk kalian semua yang ikut personal reading Mbak W ini ya, itu ya. Alhamdulillah mungkin dengan reading ke saya Allah memberikan jawaban ya, memberikan jawaban dari doa-doa Mbak W begitu ya, dan putrinya menjadi Polwan begitu ya, yang kemarin. Dan resonate itu saya juga bersyukur istilahnya, kalau banyak yang personal reading ke saya itu banyak yang resonate, itu juga istilahnya saya bisa membantu kalian semua begitu ya. Dan itu memang proses perjalanan yang kalian jalani, dan itu memang ketentuan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semua yang personal reading ke saya begitu ya. Dan saya juga bersyukur sekali begitu, ikut bahagia gitu aja sih itu. Dan ini semoga untuk yang mengikuti personal reading ini untuk kalian ya, semoga jika mempunyai seorang putra seperti ini, semoga perjalanannya juga akan baik-baik saja ya. Dan mungkin akan mengambil hikmah, akan mengambil jalan keluarnya. Misalkan ada permasalahan seperti ini, kedepannya bagaimana menghadapi anak seperti ini, kedepannya bagaimana. Dan ini memberikan manfaat untuk kalian semua begitu kan ya, itu. Oke, ini belum saya reading untuk yang sarannya. Ini saran dan solusi untuk 3 ya. Di sini ada inner strength, karena untuk karir, keuangan dan prosesnya baru berjalan Mbak. Ini diharapkan untuk Mbak W-nya di sini juga lebih bersabar menghadapi putra-putrinya. Putrinya sudah berhasil masuk Polwan ya, banyak berdoa aja untuk lebih sukses ke depan untuk putrinya. Dan untuk putranya ini Mbak W juga diharapkan lebih bersabar lagi untuk menghadapi ya, karena proses kehidupan seorang anak juga harus melalui beberapa tahap kan ya, seperti dengan Mbak W mengalami proses kehidupan kan begitu. Dan di sini juga diharapkan untuk Mbak W-nya memberikan kekuatan kesabaran untuk putranya juga di sini, agar putranya lebih banyak bersabar dan memberikan kekuatan pada dirinya. Jangan putus asa di situ ya, tetap mencari jalan keluar, tetap mungkin mencari lowongan pekerjaan dimanapun ya, jangan putus asa, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan ada pintu gerbangnya begitu, yang tepat dan pas, nyaman untuk kerja di situ begitu. Dan di sini ada fokus intention, jalani apa yang kalian inginkan ya, itu apa yang kalian inginkan lakukan saja. Seperti Mbak W memberikan masukan ke putranya ya, apa yang dia inginkan lakukan saja. Misalkan karir apa, yang penting dia nyaman gitu aja ya.
pasti akan ada waktu yang ini ya, yang terbaik ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, kan begitu. Tetap fokus ke dalam kehidupan sehari-hari aja, dan fokus ke dalam pencapaiannya. Ide-ide, cara-cara, strategi ini berusaha aja begitu ya, gimana yang terbaik untuk putranya begitu Mbak W. Dan di sini ada infinite abundance. Dengan proses semuanya itu ini akan memberikan kecukupan Mbak ya. Abundant akan memberikan kecukupan dalam kehidupan putranya atau kehidupan Mbak W sendiri ya, untuk istilahnya untuk kehidupan dalam keluarga ya. Dan di sini diharapkan abundant ini diharapkan untuk kecukupan, untuk seimbang, untuk stabil di sini dari segi spiritual juga. Dari segi spiritual dan usaha ya. Ini kan usaha, dan spiritualnya juga harus diperdalam lagi Mbak ya, support itu ya, support spiritual. Otomatis istilahnya berikan support dengan spiritual, berikan support dengan doa. Otomatis untuk Mbak W ini sebagai seorang ibu, banyak-banyaklah berdoa untuk sang putra ini agar cepat mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan, dan kehidupan ke depannya akan lebih baik. Itu nantinya akan memberikan abundant untuk keluarga Mbak W dan putranya ya. Dan diharapkan untuk putranya juga Mbak W memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan masukan ke putranya agar lebih me-abandonkan ini ya, menyeimbangkan, mencukupkan dari segi spiritual, dari segi agamanya ya. Itu diharapkan untuk itu ya. Itu lebih banyak berdoa, tetapi harus berusaha juga. Nah, itu seimbangkan di situ. Dan nanti kalau dalam pekerjaan ya seimbangkan. Kalau akan mencari pekerjaan yang bagus ya harus berusaha gimana caranya mencari lowongan kerja yang nyaman, yang bagus, dan jalani semuanya dengan seimbangkan dengan doa begitu ya. Itu saran dan solusinya, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Saya rasa ini Mbak W, semoga ini akan resonate ya kedepannya ya. Itu amin ya. Dan yang pasti jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan ini hanya istilahnya sebagai gambaran aja, ke depan harus seperti apa dan bagaimana untuk putranya ya. Seperti Mbak W reading ke saya tentang putrinya yang bisa masuk ke Polwan, dengan melihat readingan saya ternyata hasilnya resonate, sama begitu ya, hasilnya apa yang diinginkan terkabul, kan begitu ya. Itu, dan semoga ini juga untuk putranya akan seperti itu, terkabul ke depannya, dan kehidupannya akan lebih baik Mbak. Saya rasa ini Mbak W semoga paham ya, semoga paham. Dan untuk kalian yang mengikuti personal reading ini, kalau kalian mempunyai pengalaman putra atau putri kalian yang mempunyai zodiak Leo, perjalanan yang kalian inginkan seperti ini ya, semoga misalkan sama atau resonate, semoga kedepannya juga akan lebih baik lagi untuk semua ya. Itu, dan saya rasa ini saya readingnya Mbak W dan untuk kalian semua. Dan saya akhiri readingan saya ini, semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan kedepannya akan lebih baik lagi dan dikabulkan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Dan assalamualaikum Mbak W dan semuanya. Bye.